Semua terpengaruh. Misteri Jimat Semar Mesem asli dan kisah pemburu pusaka. Permulaan pencarian. Arya sedang di perpustakaan. Dia melihat tumpukan dokumen. Arya seorang peneliti sejarah. Dia mencari topik baru. Sebuah manuskrip tua menarik perhatiannya. Manuskrip itu terlipat. Kertasnya berwarna coklat. Arya membukanya perlahan. Judul manuskrip itu mengejutkannya. Judulnya Riwayat Sejati Semar Mesem. Arya membaca cepat. Jimat Semar Mesem dikenal umum. Jimat itu sebagai pengasihan. Catatan ini mengatakan sebaliknya. Kekuatan asli jimat itu berbeda. Kekuatan itu bukan untuk memikat wanita. Kekuatan itu adalah kewibawaan murni. Jimat itu menarik kepatuhan. Jimat itu menciptakan rasa percaya luar biasa. Pemegang jimat bisa dihormati. Semua orang akan mendengarkan. Manuskrip itu menjelaskan asal-usulnya. Jimat itu dibuat oleh Empu Gandrung. Empu Gandrung hidup di abad ke-15. Tujuannya membuat kedamaian. Jimat itu harus dipegang orang baik. Jika tidak, bahaya besar muncul. Kekuatan bisa menjadi kendali. Kekuatan itu bisa menindas. Arya merasa tertarik. Ini adalah temuan penting. Arya mencari lokasi jimat itu. Manuskrip menyebutkan petunjuk samar. Petunjuk itu mengarah ke desa Kalibiru. Desa itu ada di Jawa Tengah. Arya memutuskan berangkat. Arya harus mencari kebenaran. Dia harus memverifikasi manuskrip ini. Arya berkemas malam itu juga. Perjalanan ke Kalibiru panjang. Arya sampai di desa kecil itu. Desanya dikelilingi sawah hijau. Suasananya tenang. Namun, ada aura aneh. Arya langsung mencari Mbah Joko. Mbah Joko adalah juru kunci desa. Namanya tertulis di dokumen Arya. Mbah Joko adalah keturunan Empu Gandrung. Arya menemukan rumah Mbah Joko. Rumahnya sederhana dan tua. Mbah Joko duduk di teras. Wajahnya penuh kerutan. Mbah Joko melihat Arya. Dia terlihat curiga. Arya memperkenalkan diri sopan. Arya menjelaskan maksud kedatangannya. Saya ingin tahu soal Semar Mesem, kata Arya. Mbah Joko menggeleng pelan. Itu cerita lama. Tidak ada yang spesial. Mbah Joko menolak bercerita. Dia menyuruh Arya pergi. Arya tidak menyerah. Dia mengeluarkan manuskrip tua. Kertas itu sudah sangat rapuh. Arya menunjukkannya pada Mbah Joko. Mbah Joko kaget. Matanya membesar. Dia mengambil manuskrip itu. Tangannya gemetar. Mbah Joko membaca beberapa baris. Wajahnya berubah pucat. Mbah Joko mengenali tulisan itu. Dari mana kamu dapat ini? Tanya Mbah Joko. Suaranya rendah. Arya menjelaskan dia mendapatkannya. Manuskrip itu ditemukan di perpustakaan. Mbah Joko terdiam lama. Dia menarik napas dalam-dalam. Mbah Joko menatap Arya serius. Ini rahasia keluarga kami, kata Mbah Joko. Hanya keturunan kami yang tahu kebenarannya. Mbah Joko setuju bicara. Dia mengajak Arya masuk rumah. Mereka duduk di ruang tamu. Mbah Joko mulai bercerita. Ceritanya sesuai manuskrip Arya. Semar Mesem adalah pusaka kepemimpinan. Pusaka itu bukan jimat cinta. Kekuatan itu membuat orang tunduk. Itu menciptakan harmoni sosial. Kenapa sekarang jadi jimat pengasihan? Tanya Arya. Orang menyalahgunakannya, jawab Mbah Joko. Mereka ingin kekuasaan cepat. Mereka ingin orang suka mereka. Mereka tidak mengerti maksud Empu Gandrung. Mbah Joko menjelaskan keberadaan jimat asli. Jimat itu masih di Kalibiru. Mbah Joko adalah penjaganya. Dia sudah menjaganya puluhan tahun. Dia berjanji pada leluhur. Dia tidak akan membiarkan jimat itu jatuh. Dia tidak mau jimat itu disalahgunakan lagi.
Arya bertanya soal lokasinya. Mbah Joko menolak. Lokasi itu rahasia besar. Dia hanya bisa memberikan petunjuk. Petunjuk itu ada di prasasti desa. Prasasti itu jarang dilihat. Isinya hanya tentang sejarah desa. Tapi ada kode tersembunyi. Carilah ukiran Sang Hyang Ismoyo Jati, ujar Mbah Joko. Arya mencatat cepat. Sang Hyang Ismoyo Jati adalah nama lain Semar. Ini petunjuk pertama Arya. Arya harus memecahkan kode itu. Dia harus menemukan pusaka itu. Dia harus membuktikan kebenaran manuskripnya. Mbah Joko memperingatkan Arya. Pencarian ini sangat berbahaya. Banyak orang menginginkan jimat itu. Kekuatan itu memikat semua orang. Arya mengangguk mantap. Dia tidak akan mundur. Penemuan ini terlalu penting. Arya meninggalkan rumah Mbah Joko. Dia menuju pusat desa. Arya mencari prasasti batu. Matahari mulai terbenam. Bayangan memanjang di sawah. Desa Kalibiru terlihat indah. Tapi misteri besar tersimpan di sini. Arya harus menemukannya segera. Tugasnya sekarang adalah memecahkan kode Mbah Joko. Di desa Kalibiru. Arya berjalan mengitari Kalibiru. Desa itu terasa sepi. Penduduknya ramah luar biasa. Sapaan mereka selalu sopan. Senyum mereka tidak pernah hilang. Semua itu membuat Arya gelisah. Keramahan ini terasa dipaksakan. Ini bukan ketenangan wajar. Ini adalah kepatuhan total. Arya mencari prasasti batu. Mbah Joko sudah memberitahunya. Prasasti itu ada di dekat balai desa. Arya menemukannya di bawah pohon beringin. Prasastinya besar dan berlumut tebal. Arya segera membersihkan permukaannya. Dia membaca ukiran kuno. Ukiran itu mencatat sejarah Kalibiru. Isinya tentang pendiri desa. Isinya juga tentang adat istiadat. Arya mencari ukiran tersembunyi. Dia mencari nama Sang Hyang Ismoyo Jati. Nama itu adalah kunci rahasia. Arya mengusap lumut di sudut bawah. Tangannya menyentuh pola aneh. Pola itu bukan bagian tulisan sejarah. Itu adalah ukiran Semar tersenyum. Senyumnya sangat tipis. Di bawah ukiran Semar, ada beberapa angka Jawa kuno. Arya menyalin semua angka itu. Angka itu bukan koordinat biasa. Itu seperti urutan langkah. Angka itu mungkin menunjukkan kedalaman. Mungkin juga urutan waktu. Arya tahu dia harus cepat. Dia harus menunjukkannya pada Mbah Joko. Ini adalah kemajuan penting. Seorang pemuda desa mendekat. Namanya Bima. Bima membawa minuman untuk Arya. Bima sangat hormat. Dia menunduk terus-menerus. Sikapnya berlebihan. Anda terlihat serius, Pak Arya, kata Bima. Apa yang Anda cari di prasasti itu? Saya mencari sejarah desa, jawab Arya. Sejarahnya sangat berharga. Arya mengambil kesempatan bertanya. Dia harus mencari tahu soal Pak Lukman. Lukman adalah kolektor benda antik kaya. Mbah Joko menyebut namanya sebagai ancaman. Apakah Anda kenal Pak Lukman? Tanya Arya. Wajah Bima langsung berubah datar. Senyumnya hilang sejenak. Itu reaksi emosional pertama yang Arya lihat. Kami kenal dia, jawab Bima. Dia sering datang ke sini. Dia ingin membeli tanah kami. Dia ingin membeli rumah-rumah tua. Lalu, desak Arya. Kami selalu menolak. Kami menolaknya dengan baik-baik. Kami tidak mau menjual apapun. Kalibiru milik kami, jelas Bima. Arya mencatat detail penting. Bima mengatakan menolak dengan baik-baik. Penolakan itu selalu sopan. Tidak ada perlawanan keras. Tidak ada emosi marah. Hanya penolakan lembut, tetapi tegas. Itu aneh sekali. Kepatuhan itu berlebihan. Penolakan itu seragam. Arya menyimpulkan sesuatu. Jimat Semar Mesem ada di desa. Pengaruhnya menyebar luas.
Itu membuat warga desa penurut. Itu membuat mereka menolak Lukman secara kolektif. Penolakan itu adalah perlindungan. Mbah Joko pasti menggunakan kekuatannya. Mbah Joko menjadikannya tameng pasif. Arya kembali ke rumah Mbah Joko. Dia menunjukkan salinan ukiran itu. Mbah Joko melihat angka-angka itu. Dia menghela napas panjang. Ini bukan Semar Mesem, kata Mbah Joko. Ini adalah kode menuju Semar Mesem. Empu Gandrung membuatnya sangat rumit. Mbah Joko menjelaskan urutan angka. Angka itu adalah lapisan penghalang. Jimat itu dilindungi 3 lapis. 3 lapis kekuatan spiritual. Lapisan itu harus dibuka berurutan. Jika salah, seluruh desa kena dampaknya. Dampaknya bukan kekerasan fisik. Dampaknya adalah kehampaan jiwa. Warga desa menjadi robot. Mereka kehilangan semua emosi. Mereka akan patuh pada siapapun. Itu alasan desa ini aneh, pikir Arya. Mereka sudah setengah dikendalikan. Arya harus bergerak cepat. Kekuatan pelindung itu melemah. Pak Lukman mungkin sudah tahu sebagian kodenya. Lukman mungkin mendekati lokasi jimat. Keinginan Lukman sangat jelas. Dia ingin menguasai Kali Biru. Dia ingin aset tanah subur mereka. Jimat Semar Mesem adalah alatnya. Arya bertanya lagi soal Lukman. Mbah Joko menceritakan semuanya. Lukman datang pertama 5 tahun lalu. Dia pura-pura jadi dermawan. Dia menawarkan pembangunan besar. Warga desa menolak dengan santun. Lukman lalu mencoba ancaman. Ancaman itu tidak mempan. Warga desa tetap tenang menolak. Lukman sangat frustrasi. Dia yakin ada kekuatan gaib. Lukman mulai mencari tahu soal jimat. Mbah Joko tahu Lukman berbahaya. Lukman tidak punya etika. Dia hanya ingin kekayaan dan kuasa. Mbah Joko menyembunyikan jimat makin dalam. Tapi Mbah Joko sudah tua. Kekuatannya terbatas. Dia butuh Arya. Dia butuh pemikiran logis. Dia butuh pemecah kode. Kita tidak punya waktu, kata Mbah Joko. Lukman akan kembali lagi. Dia akan datang lebih licik. Kali ini, dia tidak akan meminta. Dia akan mengambil paksa. Arya setuju. Dia harus segera memecahkan kode sisa. Kode pertama adalah pintu masuk. Kode berikutnya adalah kunci utama. Arya harus melindungi Mbah Joko. Arya harus melindungi Kali Biru. Dia mengambil buku catatannya. Arya mulai menghitung angka-angka itu. Ini adalah balapan melawan waktu. Pengakuan Mbah Joko. Mbah Joko menyalakan lampu minyak. Malam di Kali Biru terasa dingin. Arya duduk tegak di depannya. Dia siap mendengarkan semua rahasia. Ini adalah pengakuan penting. Pengakuan tentang pusaka sakti itu. Mbah Joko memulai ceritanya perlahan. Jimat itu dibuat ratusan tahun lalu. Empu Gandrung adalah pembuat utamanya. Empu Gandrung adalah sosok bijaksana. Dia hidup di masa kerajaan Jawa kuno. Kerajaan itu sering dilanda konflik. Konflik antar bangsawan sering terjadi. Rakyat banyak menderita. Empu Gandrung ingin kedamaian abadi. Dia menciptakan Semar Mesem. Tujuannya adalah kepemimpinan adil. Jimat itu membantu raja. Raja akan memancarkan wibawa asli. Rakyat akan percaya mutlak pada raja. Rakyat tidak akan memberontak lagi. Itu adalah alat pemersatu bangsa. Semar Mesem bukan pemikat nafsu, kata Mbah Joko tegas. Itu adalah pemikat kepercayaan. Ini harus kamu catat. Mbah Joko menjelaskan cara kerjanya rinci. Jimat itu bukan sihir murahan. Jimat itu memengaruhi energi sekitar. Jimat itu memancarkan aura kuat sekali. Aura itu berisi kepercayaan total. Aura itu memaksa penghormatan. Siapapun melihat pemegang jimat, mereka akan langsung percaya penuh. Mereka akan merasa aman.
Mereka akan merasa tenang luar biasa. Ini adalah manipulasi persepsi energi, pikir Arya. Konsepnya logis. Mbah Joko melanjutkan. Kekuatan itu sangat halus. Kekuatan itu membuat korban patuh tanpa sadar. Mereka berpikir itu keinginan sendiri. Mereka merasa tulus percaya. Padahal, itu adalah pengaruh jimat Semar Mesem. Ini menciptakan loyalitas palsu. Jimat itu pernah disalahgunakan. Itu terjadi sekitar 2 abad setelah dibuat. Seorang pangeran jahat mengambilnya paksa. Pangeran itu haus kekuasaan mutlak. Dia menggunakan jimat itu setiap hari. Dia membuat rakyatnya tunduk. Semua aset dan harta rakyat diambil. Tidak ada perlawanan sama sekali. Rakyat tetap tersenyum. Rakyat tetap hormat. Mereka telah menjadi boneka. Itulah yang terjadi di Kalibiru sekarang, kata Mbah Joko getir. Warga desa terlalu tenang. Mereka menolak Lukman sopan sekali. Mereka tidak bisa marah wajar. Jiwa mereka tertekan pengaruh kuat. Arya mengerti sekarang. Jimat itu pasti sangat dekat desa. Atau kekuatan pengamanan Mbah Joko meniru jimat. Kekuatan itu menciptakan ketenangan paksa. Itu melindungi dari Lukman. Tapi itu juga menghilangkan emosi wajar manusia. Mbah Joko menunjukkan kode Arya. Kode itu adalah angka Jawa kuno yang ditemukan Arya. Itu adalah 3 lapisan pelindung. Lapisan pertama sudah Arya temukan. Lapisan itu terkait sejarah Empu Gandrung. Lapisan kedua adalah ujian moral. Jelas Mbah Joko berbisik. Empu Gandrung sangat khawatir. Khawatir jimat jatuh tangan jahat. Dia membuat ujian keserakahan. Mbah Joko menjelaskan detailnya. Kode kedua akan muncul. Kode itu hanya muncul di tempat khusus. Tempat itu adalah sumur desa tua. Sumur itu sudah lama kering. Sumur itu dulunya tempat sesaji. Sesaji untuk menolak keserakahan. Jika Arya serakah. Jika Arya ingin jimat itu untuk dirinya sendiri. Kode itu akan menghilang. Arya akan mendapat kutukan Semar. Kutukan itu adalah kehilangan wibawa. Semua orang akan mencemooh Arya. Arya menulis semua itu. Ini bukan hanya pencarian sejarah. Ini adalah ujian karakter. Arya harus membuktikan dirinya murni. Dia tidak boleh punya niat buruk. Dia harus murni ingin melindungi Kalibiru. Mbah Joko memberi Arya sebuah kotak. Kotak itu terbuat dari kayu jati tua. Kotak itu berbau dupa kental. Ini adalah warisan Empu Gandrung, kata Mbah Joko. Ini bukan jimat. Ini adalah penawar sementara. Di dalam kotak ada serbuk hitam halus. Serbuk itu disebut wisa ketenangan. Mbah Joko menjelaskan cara pakainya. Serbuk itu harus dilarutkan air sedikit, lalu dihirup perlahan. Itu akan menetralkan sementara pengaruh jimat. Arya bisa menggunakannya darurat. Dia bisa menggunakannya di dekat jimat. Pengaruh jimat akan terasa sangat kuat. Arya mungkin terpengaruh juga. Serbuk itu akan melindunginya. Tapi hati-hati, Mbah Joko memperingatkan keras. Lukman pasti juga mencari penawar. Dia pasti tahu ini ada. Lukman sangat pintar. Arya mengangguk cepat. Dia menyimpan kotak itu aman. Sekarang dia punya alat pelindung. Dia punya pengetahuan sejarah. Dia punya kode pertama. Dia siap menghadapi Lukman. Lukman mungkin sudah tahu soal sumur. Lukman mungkin sudah mulai bergerak. Arya tidak boleh membuang waktu. Dia harus segera ke sumur desa. Dia harus memecahkan kode kedua. Misi ini sekarang menjadi penyelamatan. Penyelamatan jiwa warga Kalibiru. Kemunculan antagonis. Pagi itu Arya bergerak cepat sekali. Dia harus mendahului Pak Lukman. Arya membawa kotak kayu kecil Mbah Joko. Kotak itu berisi serbuk penawar. Arya menuju sumur desa kering. Sumur itu terletak di ujung desa.
Sumurnya besar dan dalam. Dindingnya dari batu hitam kuno. Sumur itu sudah lama tidak dipakai. Dasarnya dipenuhi pasir dan debu. Arya turun hati-hati. Dia mencari petunjuk kode kedua. Kode itu adalah ujian keserakahan. Arya mengamati dinding sumur. Dia mencari ukiran tersembunyi lagi. Dia ingat kata Mbah Joko. Kode itu hanya muncul pada orang berintegritas. Jika Arya serakah, kode akan hilang. Arya membersihkan debu di dasar sumur. Dia melihat pola aneh di pasir. Pola itu seperti guratan pewayangan. Guratan itu membentuk sosok raksasa. Raksasa itu sedang menelan harta benda. Ini jelas melambangkan keserakahan. Tiba-tiba, ada suara lantang dari atas. Menarik sekali, Tuan Peneliti Muda. Arya terkejut keras. Dia mendongak cepat ke atas. Pak Lukman berdiri di bibir sumur. Lukman tersenyum lebar sekali. Senyumnya terasa dingin dan menjijikkan. Di sampingnya berdiri dua pria besar. Pria itu tampak seperti preman bayaran. Anda membuang waktu di sini, kata Lukman meremehkan. Kenapa tidak kerja sama dengan saya? Lukman turun perlahan. Dia melompat ke dasar sumur. Dua premannya tetap berjaga di atas. Lukman berpakaian rapi dan mahal. Dia membawa tongkat ukiran perak. Tongkat itu terlihat sangat mahal. Anda membuang waktu bicara, balas Arya dingin. Niat Anda sudah jelas. Anda ingin menguasai desa ini. Lukman tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema di sumur kosong. Tentu saja. Saya bukan bocah kecil. Saya tahu kekuatan Semar Mesem asli. Bukan cuma gombalan cinta murahan. Itu adalah kontrol mutlak. Itu adalah kepatuhan total. Lukman mendekati Arya. Dia melihat guratan raksasa di dasar sumur. Ujian keserakahan? Itu konsep konyol. Semua orang serakah. Arya, termasuk Anda sendiri. Lukman mengeluarkan dompet tebal. Dia menunjukkan segepok uang tunai. Lukman melemparkannya ke dasar sumur. Uangnya berserakan di pasir kering. Ambil ini, kata Lukman. Ini baru permulaan. Saya bisa melipat gandakannya 10 kali. Anda bantu saya dapatkan jimatnya. Anda akan jadi peneliti terkaya. Anda bisa mendanai riset seumur hidup Anda. Ini adalah ujian berat. Arya merasakan godaan uang besar itu. Uang itu bisa membuka banyak pintu. Uang itu bisa mempermudah hidupnya. Namun, Arya ingat senyum kaku Bima. Dia ingat cerita pangeran jahat. Dia ingat kehampaan jiwa warga desa. Saya menolak tawaran Anda, kata Arya dingin. Saya tidak menjual integritas diri. Saya tidak menjual penderitaan orang lain. Arya menendang uang itu menjauh. Uangnya menabrak dinding sumur. Lukman menatap Arya tajam menusuk. Senyumnya hilang total. Wajahnya merah karena marah besar. Dasar idealis bodoh, bentak Lukman. Anda akan menyesal seumur hidup. Saat kemarahan Lukman memuncak. Saat Arya menunjukkan penolakan tulus. Guratan pewayangan di dasar sumur bersinar. Cahayanya redup, tetapi sangat nyata. Di tengah guratan raksasa itu, muncul simbol baru. Simbol itu berbentuk mata tertutup rapat. Di bawah mata itu ada tulisan pendek. Tulisan itu berbunyi Gunung Purwa. Arya berhasil. Dia lolos ujian moral. Kode kedua telah muncul. Lukman tidak menyadarinya sama sekali. Lukman masih fokus pada kemarahannya. Mbah Joko itu sudah tua, ancam Lukman. Dia rapuh. Anda pikir dia bisa sembunyikan jimat itu selamanya? Saya akan mengincar kelemahannya. Saya akan dapatkan jimat itu sebelum Anda sempat bergerak. Lukman naik kembali ke atas. Kedua premannya turun sebentar. Mereka mengambil kembali uang Lukman. Mereka lalu memegang Arya kuat. Mereka mengikat tangan Arya erat-erat.
Lukman menatap Arya dari atas sumur. Nikmati waktu Anda di sini. Arya, ejek Lukman. Anda terlambat. Sekarang saya tahu di mana mencari kunci berikutnya. Lukman pergi bersama premannya cepat. Mereka meninggalkan Arya terikat sendirian. Arya meronta kesal. Tapi dia berhasil. Dia mendapat petunjuk baru. Gunung Purwa. Itu pasti lokasi kode ketiga. Arya harus melepaskan diri. Dia harus menuju Gunung Purwa. Itu lokasi terakhir menuju Jimat. Misteri koleksi museum. Arya butuh waktu 1 jam penuh. Dia berusaha melepaskan ikatan tali kasar. Tali itu sangat kuat dan menyakitkan. Tangannya memerah dan lecet. Akhirnya tali itu putus. Arya merangkak keluar sumur kering. Dia segera berlari cepat ke rumah Mbah Joko. Mbah Joko terkejut sekali melihat Arya. Wajah Arya penuh debu tebal. Tangannya terluka goresan. Arya menjelaskan semuanya cepat. Dia menjelaskan kedatangan Lukman. Dia menjelaskan penolakan uang besar. Dia menjelaskan kode baru yang muncul. Lukman tahu soal ujian moral, kata Arya. Dia tahu soal keserakahan. Dia tahu harus menggoda saya dengan uang. Mbah Joko terlihat pucat pasi. Dia tidak seharusnya tahu itu. Rahasia itu hanya milik keturunan Empu Gandrung. Ada kebocoran informasi. Atau Lukman sudah meneliti sangat dalam. Lukman sangat berbahaya. Dia bukan sekadar kolektor amatir. Dia adalah pemburu pusaka profesional. Dia pasti punya jaringan luas. Dia pasti sudah meneliti lama sekali. Kodenya adalah Gunung Purwa, kata Arya. Apa makna pastinya itu, Mbah? Mbah Joko berpikir keras sekali. Gunung Purwa adalah nama tempat. Itu adalah gunung di sebelah Kali Biru. Gunung itu besar dan terjal. Mbah Joko tidak tahu lokasi spesifik. Empu Gandrung menyembunyikan detail lokasi. Arya harus segera kembali ke kota. Dia harus ke Museum Nasional. Arya harus memeriksa replika Semar Mesem. Replika itu terkenal. Mungkin ada petunjuk di sana. Petunjuk terlewat. Petunjuk yang dikaitkan Gunung Purwa. Mbah Joko setuju. Arya butuh data autentik. Arya harus cepat. Lukman kini punya petunjuk lokasi terakhir. Arya segera pergi ke kota. Dia mengendarai sepeda motornya kencang. Perjalanan itu terasa sangat jauh sekali. Arya tiba di Museum Pusaka Nasional. Dia menggunakan kartu peneliti resmi. Dia meminta akses koleksi khusus. Arya diperbolehkan masuk ruang penyimpanan. Di sana ada replika Semar Mesem. Replika itu terbuat dari perunggu tua. Replika itu dipajang di etalase kaca. Arya membandingkan replika itu cermat. Dia membandingkannya dengan deskripsi manuskrip. Patung replika itu terlihat sempurna. Ukurannya sama persis. Bentuk Semar juga sama. Hanya ada satu detail berbeda kecil. Arya melihat posisi tangan Semar. Di replika, tangan Semar terbuka lebar. Itu gestur menerima atau memanggil. Arya membuka manuskrip kuno. Dia membaca deskripsi tangan Semar asli. Manuskrip itu sangat jelas. Tangan Semar asli mengepal kuat. Itu gestur menahan atau menjaga. Ada perbedaan signifikan di sana. Kenapa tangan replika terbuka? Tanya Arya pada dirinya sendiri. Arya mulai menganalisis. Empu Gandrung sengaja membuat kode di replika. Kode itu ada di tangan. Jika Semar Mesem asli mengepal, itu berarti kekuatannya disimpan aman. Itu berarti pusaka itu dijaga erat. Jika replika terbuka, itu menyesatkan pencari. Itu seolah Semar Mesem mudah didapat. Arya mencari peta topografi Gunung Purwa. Dia menelusuri data museum. Dia menemukan legenda kuno Purwa. Konon, ada goa di puncak gunung. Goa itu menyerupai tangan mengepal erat. Arya mendapat pencerahan hebat. Gunung Purwa bukan nama gunung umum.
Itu merujuk pada goa spesifik. Goa dengan bentuk kepalan tangan. Goa itu pasti lokasi Semar Mesem. Mbah Joko pasti tahu lokasi goa itu pasti. Arya segera bergegas keluar. Dia harus kembali ke Kali Biru. Lukman kini tahu lokasi umum. Dia mungkin sudah menuju Gunung Purwa. Lukman akan memaksa Mbah Joko. Lukman akan mencari tahu goa kepalan tangan. Arya menelepon Mbah Joko. Sinyal telepon sulit di desa. "Mbah, dengarkan baik-baik," kata Arya terengah-engah. "Lokasinya adalah goa kepalan tangan. Di Gunung Purwa. Jangan beritahu Lukman. Jangan bergerak dari rumah." Sambungan telepon terputus tiba-tiba. Arya panik. Dia harus cepat. Dia harus melindungi Mbah Joko. Dia harus mencapai goa kepalan tangan itu dulu. Itu adalah kunci terakhir Semar Mesem. Pengujian kekuatan. Arya mengendarai motor cepat sekali. Dia kembali ke Kali Biru. Lukman bisa datang kapan saja. Arya harus segera sampai di sana. Dia menemukan Mbah Joko di rumahnya. Mbah Joko terlihat cemas sekali. Sambungan telepon terputus tadi. Mbah Joko takut sesuatu terjadi. "Lukman tahu Gunung Purwa." "Mbah," kata Arya terengah-engah. "Lokasinya adalah goa kepalan tangan. Itu ada di puncak gunung." Mbah Joko menggeleng pelan. Matanya menunjukkan ketakutan besar. "Kita tidak boleh ke sana, Nak. Itu terlalu bahaya. Kalau Lukman menyergap kita di sana, tamat riwayat kita." "Kita harus mengambil jimat itu," desak Arya kuat. "Kita harus menyembunyikannya lebih aman. Lukman akan memaksa Anda bicara. Lebih baik kita bergerak sekarang." Arya menunjukkan catatannya cepat. Ini tentang lapisan pelindung terakhir. Lapisan ketiga adalah kunci fisik. Kunci itu harus membuka goa kepalan tangan. "Anda punya kunci itu, Mbah?" tanya Arya. "Bukan hanya mantra, tapi benda fisik." Mbah Joko menghela napas panjang dan berat. Dia berjalan ke kamar tidur tuanya. Dia mengambil sebuah kain beludru hitam. Di dalamnya ada batu aki kecil. Batu itu berwarna merah darah. "Ini kunci Empu Gandrung," kata Mbah Joko. "Batu ini harus menyentuh pintu goa. Hanya dengan ini goa bisa terbuka. Kalau dipaksa, goa akan runtuh dan menimpa kita." Mbah Joko akhirnya setuju. Mereka harus mengambil Semar Mesem sekarang. Mereka harus melindunginya dari Lukman. Perjalanan ke Gunung Purwa dimulai. Mereka berjalan kaki melalui hutan lebat. Medannya sangat sulit dan menanjak. Arya memimpin jalan dengan hati-hati. Mbah Joko mengikuti di belakangnya. Mereka harus berjalan kaki 4 jam penuh. Setelah mendaki terjal lama, mereka tiba di puncak. Ada formasi batu besar sekali. Formasi itu menyerupai kepalan tangan raksasa. Itu persis seperti deskripsi Arya. Goa kepalan tangan. Pintu masuk goa tersembunyi sekali. Itu ditutupi sulur tanaman menjalar. Mbah Joko mendekat perlahan. Dia memegang batu akik merah itu. Mbah Joko mengucapkan mantra pendek. Mantranya hanya berbisik pelan. Dia menyentuhkan batu itu ke dinding goa. Dinding batu bergetar kuat sekali. Lalu, batu itu bergeser perlahan. Muncul pintu masuk sempit. Udara dingin keluar dari goa. Arya dan Mbah Joko masuk perlahan. Goa itu ternyata kecil. Di dalamnya ada air terjun mini. Air itu menetes tenang sekali. Di bawah air terjun, ada ceruk batu alami. Di dalam ceruk itu, ada jimat Semar Mesem. Jimat itu bukan ukiran mewah. Itu patung kecil dari kayu coklat. Patung Semar itu tersenyum tipis sekali. Senyumnya sangat damai. Arya melihatnya lekat-lekat. Arya merasakan gelombang energi. Itu gelombang ketenangan murni. Gelombang itu menyerang kesadarannya. Arya merasa ingin berlutut saja.
Dia ingin memuja patung itu. Dia ingin menyerahkan segalanya pada patung itu. Arya segera mengeluarkan serbuk penawar. Serbuk wisa ketenangan. Dia menghirupnya cepat. Efek jimat berkurang drastis. Arya bisa berpikir jernih lagi. Ini kekuatannya. Embah? Tanya Arya. Suaranya bergetar hebat. Embah Joko mengangguk. Itu hanya sebagian kecil. Nak, kalau kamu pegang jimatnya, kamu akan merasakan segalanya. Semua pikiranmu akan tenang. Kamu akan lupa bahaya dan tujuanmu. Embah Joko mengambil jimat itu hati-hati. Dia membungkusnya kain putih. Dia harus mengembalikannya segera. Dia harus menaruhnya di tempat baru. Tempat yang Lukman tidak akan temukan. Tiba-tiba, terdengar suara kerikil. Suara itu datang dari luar goa. Lukman sudah sampai. Mereka terlambat. Lukman pasti menyergap mereka. Lukman pasti mengintai mereka di perjalanan. Mereka harus bersembunyi. Jimat sudah ada di tangan Embah Joko. Pencurian jimat. Suara kerikil berhenti tiba-tiba. Lukman ada di luar goa. Arya dan Embah Joko menahan napas. Mereka bersembunyi di sudut batu. Pintu goa terbuka perlahan. Lukman masuk bersama 3 preman besar. 3 preman itu terlihat kuat dan kasar. Lukman melihat ceruk batu kosong. Mereka sudah mengambilnya. Lukman mendesis. Wajahnya merah karena marah. Kami tidak mengambilnya, kata Embah Joko. Embah Joko keluar dari persembunyian. Dia memegang bungkusan kain putih erat. Lukman tersenyum jahat sekali. Sangat mulia. Embah, serahkan saja pusaka itu sekarang. Kamu tidak bisa melawanku yang sudah tahu segalanya. Lukman memberi isyarat tangan. 2 preman menyerang Embah Joko cepat. Preman ketiga menyerang Arya. Arya tidak siap. Dia didorong keras ke dinding goa batu. Embah Joko berjuang keras melawan. Dia orang tua sangat tua. Kekuatannya terbatas sekali. Dia membacakan mantra pelindung. Mantranya terdengar lemah. Preman itu menendang tangan Embah Joko kuat. Bungkusan kain putih terlepas. Bungkusan itu jatuh di tanah basah. Lukman bergerak sangat cepat sekali. Dia mengambil bungkusan kain itu. Dia merobek kainnya kasar. Jimat Semar Mesem terlihat. Patung kayu kecil tersenyum damai. Saat Lukman menyentuhnya, gelombang energi besar memenuhi goa. Udara terasa berat menekan. Lukman tersentak hebat. Dia merasakan wibawa besar langsung. Matanya memancarkan kesenangan liar. Arya mencoba melawan preman. Tapi tubuhnya kaku sekali. Kekuatan jimat itu menekan hebat. Walau sudah menghirup wisa ketenangan, efeknya hanya sedikit. Kekuatan asli jimat itu brutal. Lihat ini, Arya, seru Lukman gembira sekali. Rasakan kekuatanku sekarang juga. Lukman mengarahkan jimat ke Arya. Tunduk padaku, peneliti bodoh. Beritahu semua rahasia Embah Joko yang lain. Arya merasakan keinginan patuh hebat. Keinginan itu sangat kuat. Pikirannya menjerit melawan. Wisa ketenangan bekerja keras menetralkan. Arya berhasil menahan diri total. Dia tidak berbicara. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Embah Joko jatuh tersungkur. Dia sudah kehabisan tenaga sepenuhnya. Embah Joko melihat Lukman menang. Air matanya menetes sedih. Lukman tertawa puas dan keras. 3 preman mengikat Arya kuat. Mereka mengikatnya pada pilar batu goa. Mereka mengikat Embah Joko juga sama. Terima kasih atas bantuannya, kata Lukman mengejek. Tanpa kalian, saya tidak akan menemukannya. Goa kepalan tangan. Nama yang puitis sekali. Lukman menggenggam jimat itu erat. Sekarang rencananya berjalan sempurna. Saya akan kembali ke Kali Biru. Saya akan mengumpulkan semua kepala desa. Mereka akan menandatangani dokumen.
Semua tanah desa jadi milik saya. Semua aset akan saya kuasai. Lukman menatap Mbah Joko tajam. Kamu gagal menjaga pusaka. Mbah, Kali Biru akan tunduk padaku. Jimat ini milikku sekarang. Lukman tidak memedulikan Arya. Arya hanyalah peneliti lemah. Mbah Joko hanyalah orang tua. Mereka tidak berbahaya lagi. Lukman yakin itu mutlak. Lukman memberi perintah cepat. Tinggalkan mereka. Kita harus segera turun gunung. Jimat ini harus diuji segera. Lukman dan preman keluar goa cepat. Mereka meninggalkan Arya dan Mbah Joko terikat. Goa itu menjadi sunyi kembali. Hanya terdengar tetesan air. Lukman berhasil. Semar Mesem telah dicuri paksa. Kehancuran Kali Biru sudah di depan mata. Rencana balasan. Arya butuh waktu lama sekali. Dia harus mengendurkan tali ikatannya kuat. Dia menggunakan gesper sabuknya. Gesper itu terbuat dari logam. Akhirnya tali di pergelangan tangannya putus. Arya segera membebaskan Mbah Joko. Mbah Joko terlihat lemah sekali. Dia terkejut dan terguncang hebat. Mereka berdua keluar goa. Mereka harus turun gunung cepat. Lukman sudah jauh di bawah. Mereka kembali ke rumah Mbah Joko. Mbah Joko minum air hangat banyak. Arya merawat luka goresannya. Mereka harus menyusun rencana balasan. Jimat itu terlalu berbahaya. Mereka tidak bisa membiarkannya di tangan Lukman. Kita harus mengambilnya kembali, kata Arya tegas. Lukman akan menghancurkan desa ini total. Lukman sombong sekali, kata Mbah Joko. Matanya menyala kembali. Itu kelemahan terbesarnya. Dia hanya melihat kekuatan instan. Dia tidak melihat hati yang benar. Mbah Joko menjelaskan. Jimat Semar Mesem butuh integritas. Tanpa integritas, jimat itu liar. Jimat itu bisa dikendalikan. Tapi hanya untuk waktu singkat. Setelah itu, kekuatannya kacau tak menentu. Lukman tidak tahu hal ini. Lukman mengira jimat adalah tombol kuasa abadi. Dia akan menggunakannya segera, kata Mbah Joko. Dia akan mengumpulkan kepala desa. Dia akan paksa mereka tanda tangan surat penyerahan aset. Arya mendapat ide cemerlang. Kita gunakan replika. Mbah. Replika dari museum kota. Lukman tidak akan curiga sama sekali. Mbah Joko melihat Arya. Ide yang bagus sekali. Lukman hanya tahu bentuk fisiknya. Dia tidak tahu energi spiritualnya. Dia hanya percaya matanya yang serakah. Rencana mereka sederhana. Arya harus kembali ke kota. Arya harus mengambil replika perunggu itu. Replika itu ada di museum. Mbah Joko akan menyiapkan panggung di balai desa. Mbah Joko akan memastikan kepala desa datang. Mbah Joko akan menyebarkan berita. Lukman akan membuat pengumuman besar malam ini. Arya menelepon temannya. Temannya bekerja di museum kota. Arya menjelaskan situasinya cepat. Dia mengatakan ini untuk penelitian darurat penting. Temannya ragu sebentar. Tapi percaya Arya. Temannya setuju membantu Arya. Temannya akan mengirim replika ke Kali Biru. Mereka harus bertemu di perbatasan desa segera. Lukman sudah di balai desa. Dia memerintahkan pengumuman. Semua kepala desa harus hadir malam ini. Mereka harus menandatangani penyerahan aset. Lukman akan menggunakan Semar Mesem. Dia akan memastikan kepatuhan total. Mbah Joko bergerak diam-diam. Dia menemui kepala-kepala desa. Dia tidak bercerita soal pencurian. Dia hanya meminta mereka datang. Dia meminta mereka mengamati Lukman. Mbah Joko menanamkan keraguan halus. Keraguan itu harus melawan pengaruh jimat. Malam harinya, Arya menerima replika. Replika itu dibungkus rapi. Dia segera menyelinap masuk desa. Dia menyelinap ke balai desa. Lukman sedang menunggu di depan. Lukman terlihat sangat bersemangat.
Jimat asli ada di sakunya. Rencana penukaran harus sempurna sekali. Arya harus menukar jimat asli. Dia harus menukarnya dengan replika palsu. Penukaran harus terjadi di depan umum. Penukaran harus terjadi saat Lukman lengah sesaat. Lukman terlalu fokus pada kekuatan jimat, pikir Arya. Dia tidak fokus pada pengamanan jimatnya. Arya bersembunyi di belakang panggung gelap. Mbah Joko memberi sinyal mata. Acara dimulai. Lukman berdiri di mimbar tinggi. Dia memegang jimat asli itu. Warga desa terlihat tegang. Mereka masih di bawah pengaruh ketenangan paksa. Arya siap bergerak cepat. Dia harus melakukan ini sekali saja. Keberhasilan rencana ini tergantung kecepatan. Keberhasilan ini tergantung kelihayan Arya. Pertarungan terakhir akan terjadi segera. Akhir misteri. Lukman berdiri di mimbar tinggi. Dia sangat bersemangat. Dia memegang replika di tangannya. Dia mengira itu Semar Mesem asli. Jimat asli ada di saku jubahnya. Arya bergerak cepat di kegelapan panggung. Dia harus menukar jimat segera. Mbah Joko memberi sinyal kepala. Lukman mengangkat tangan untuk bicara. Itu adalah momen pengalihan perhatian sempurna. Arya mendekati mimbar. Dia harus cepat dan halus sekali. Arya menukar jimat di saku Lukman. Replika perunggu masuk ke saku Lukman. Jimat kayu asli kembali ke tangan Arya. Lukman tidak sadar sama sekali. Lukman mulai berbicara lantang. Dia memegang replika tinggi-tinggi. Lihat ini, warga Kalibiru. Pusaka ini milikku sekarang. Kalian harus tunduk padaku total. Lukman menuntut para kepala desa. Dia menuntut mereka tanda tangan dokumen itu. Dia menuntut mereka berlutut. Dia menunggu efek jimat segera. Dia menunggu kepatuhan total. Tidak ada yang terjadi. Warga desa melihat replika perunggu itu. Mereka tidak merasakan apa-apa. Ketenangan paksa itu perlahan hilang. Mereka mulai melihat Lukman. Lukman terlihat konyol. Lukman terlihat serakah. Mereka tidak tunduk sama sekali. Lukman bingung sekali. Dia mengayunkan replika kasar. Kenapa kalian tidak patuh? Jimat ini memerintahkan kalian semua. Para kepala desa saling pandang. Mereka ingat keraguan Mbah Joko. Mereka ingat ancaman Lukman dulu. Mereka sadar telah dibohongi. Itu bukan pusaka kami, kata salah satu kepala desa. Suaranya tegas sekali. Wajah Lukman menjadi pucat pasi. Dia kehilangan kendali total. Dia berteriak histeris. Dia mencaci maki warga desa. Lukman mengeluarkan sifat aslinya. Dia adalah orang serakah. Dia adalah tiran kecil. Warga desa marah hebat. Mereka terbebas pengaruh jimat. Mereka melihat Lukman aslinya. Kepala desa memberi isyarat tangan. Warga desa bergerak serentak maju. Mereka menangkap Lukman. Mereka menangkap 3 preman bayaran. Lukman melawan keras sekali. Tapi warga desa lebih banyak. Mereka mengamankan Lukman. Mereka menyerahkannya pada pihak berwajib segera. Misteri Semar Mesem berakhir. Arya segera menemui Mbah Joko. Dia menunjukkan jimat Semar Mesem asli. Jimat itu aman di tangannya. Mbah Joko tersenyum lega. Kamu berhasil, nak, kata Mbah Joko. Kamu lulus ujian terberat. Ujian menjaga integritas diri. Mereka sepakat soal jimat. Jimat itu terlalu berbahaya. Jimat itu tidak boleh dipajang lagi. Mereka harus menyembunyikannya sangat rahasia. Mbah Joko punya tempat baru. Tempat itu hanya dia yang tahu. Lokasinya di perut Gunung Purwa. Lukman tidak akan pernah tahu itu. Arya setuju membantu Mbah Joko. Arya menggunakan pengetahuannya. Pengetahuan tentang pengamanan museum modern. Mbah Joko menggunakan kekuatan spiritual. Mereka menciptakan perlindungan berlapis. Beberapa hari kemudian, Kalibiru kembali normal.
Warga desa terlihat santai sekali. Mereka tertawa lepas. Senyum mereka tulus. Mereka bebas dari ketenangan paksa. Arya bersiap pulang. Risetnya selesai total. Kebenaran Semar Mesem terungkap. Pusaka itu dilindungi. Arya tahu tugasnya selesai. Dia adalah penjaga rahasia penting. Dia membawa pulang cerita. Cerita tentang kekuasaan dan integritas sejati. Arya kembali ke kota. Dia menyimpan rahasia Kalibiru. Jimat Semar Mesem asli tersembunyi aman. Desa Kalibiru kini damai sejati. Kepatuhan palsu hilang. Ketulusan hadir kembali. Kekuatan terbesar bukan kendali. Kekuatan terbesar adalah integritas diri. Misteri Semar Mesem tetap menjadi legenda.